Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Poppy Novita yang akan bercerita tentang alur film. Tapi kali ini saya akan bawain alur cerita dari series horor berjudul Teluh Darah. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai di episode pertama. Tapi sebelumnya, mari kita kenalan dulu dengan para tokoh di dalamnya biar kalian lebih enak buat nyimak ceritanya. Yang pertama ada Wulan, seorang gadis mandiri, modern, dan berprinsip kuat. Dia juga sama sekali nggak percaya sama hal-hal goib seperti teluh ataupun santet. Wulan ini adalah anak pertama. Adiknya bernama Wisnu masih duduk di bangku SMA. Dia juga memiliki orang tua yang lengkap dan penyayang. Pak Ahmad adalah sosok ayah sekaligus suami yang menyenangkan. Begitu pula dengan Bu Astuti. Beliau juga istri dan ibu yang penyayang. Sebuah keluarga yang utuh dan dilingkupi penuh oleh kasih sayang. Ini tuh keluarga yang harmonis gitu pokoknya. Tapi beda nih sama Esa. Laki-laki ini hanya hidup berdua sama papanya, Pak Bondan. Tapi semenjak kematian Pak Bondan, Esa berusaha menguak misteri kematian papanya yang menurutnya ada yang janggal. Pokoknya aneh dengan kematian papanya. Cerita diawali oleh Esa yang mendapati ayahnya mengeluh area mata sebelah kiri semakin sakit seperti ada yang berjalan di dalam. Esa menganggap itu adalah penyakit kolesterol dan meminta ayahnya periksa ke dokter. Tapi ayahnya bilang bukan dokter yang bisa menyembuhin. Esa menganggap ayahnya bercanda dan nyuruh agar istirahat saja. Sementara itu, Wulan terbangun karena mendengar suara dentuman keras dari atap. Pagi harinya saat sarapan, ternyata mamanya pun cerita kalau semalam dia dengar suara yang sama. Begitu pula dengan Wisnu. Cuma Pak Ahmad yang nggak dengar dan menganggap itu bukan hal yang penting. Ketika Wulan ingin melahap rotinya, Wisnu melihat ada belatung di roti tersebut. Satu keluarga itu heran dari mana datangnya belatung itu. Setelahnya, mereka mendengar ada sesuatu yang aneh dari atap ruang makan mereka. Mereka pun menyuruh tukang kebun baru yang bernama Pak Harun untuk membongkar atap. Dan ternyata ada bangkai musang yang penuh dengan belatung. Tentu saja mereka semua heran dari mana datangnya musang itu. Saat di kantor, Wulan mendapatkan telepon dari orang tak dikenal. Suaranya hanya berupa desahan lalu telepon mati. Dan saat dia berada di lobi, ada suara langkah kaki yang mengikuti. Wulan pun buru-buru masuk mobil, tapi saat melihat sekitar itu sepi dan gak ada siapapun. Papanya Esa kembali merasakan sakit di matanya dan ada yang bergerak dari dalam. Esa pun meminta papanya untuk segera ke rumah sakit. Dia pun sibuk nelpon dokter, sementara papanya histeris kesakitan. Matanya memerah dan mengeluarkan darah. Wulan sedang mandi, tiba-tiba airnya mati. Saat dia keluar dari kamar mandi, ada belatung berjatuhan dari atap ke lantai. Tapi dia nggak ngeliat. Selesai mandi, Wulan harus nerusin masak. Daging sapi yang tadi beku udah dikeluarin sejak dia baru pulang. Tapi saat daging sapi itu mau dimasak, Wulan kaget karena daging dipenuhi sama belatung. Padahal tadi jelas-jelas masih seger. Di ruang makan, Wisnu cerita kalau dia punya temen namanya Rita pernah ngalamin dapet kiriman santet. Rita juga dengar suara dentuman keras di atap rumahnya. Nggak lama kemudian, papanya jatuh sakit dan dokter nggak bisa mendiagnosis sakitnya itu apa. Dan pada akhirnya, papanya Rita meninggal. Tapi mendengar itu, semuanya bilang bahwa papanya Rita bisa saja meninggalnya karena sakit, bukan karena hal goib. Mereka nggak ada yang percaya sama hal-hal goib, apalagi santet di zaman modern ini. Nah, tiba-tiba nih ada kelelawar besar nabrak kaca dan terjatuh. Cuma mereka anggap itu kelelawar dari luar yang lagi mabok. Mereka nggak ada yang nganggap itu adalah hal mistis.
Setelah ditangani dokter, Pak Bondan sudah merasa baikan. Dia bicara pada Esa bahwa selama ini sudah menjalani hidup dengan baik dan mencari rezeki yang halal, tapi tetap aja nggak bisa ngilangin gangguan itu. Tapi Esa nyuruh Pak Bondan buat nggak mikir aneh-aneh dan istirahat aja. Esa pamit pulang buat ngambil pakaian ganti. Dan sepulangnya Esa, Pak Bondan nelpon Pak Ahmad, teman kuliahnya dulu. Sementara itu, Pak Ahmad yang lagi makan sambil bercandaan sama anak dan istri itu pun memilih keluar buat ngangkat telepon. Pak Ahmad milih buat di dalam mobil aja, nerima telepon dari Pak Bondan. Pak Bondan memperingatkan buat Pak Ahmad agar hati-hati karena ngerasa penyakit yang dialami Pak Bondan itu adalah kiriman. Pak Ahmad nyuruh Pak Bondan buat istirahat aja dan dia pun pamit. Setelah telepon mati, tiba-tiba Pak Ahmad ngerasa ada yang gerak-gerak di punggung tangannya. Dia pun mengibas-ngibaskan tangan lalu keluar dari mobil. Dan seketika saja dia kejatuhan banyak belatung dari atap. Pak Bondan yang sedang tertidur itu pun terbangun karena mendapat serangan lagi dari dalam matanya. Dia histeris dan keluar dari ruangan membawa pisau menuju lantai paling atas rumah sakit. Esa yang baru saja datang itu pun langsung mengejar Pak Bondan. Dia berusaha membujuk. Tapi Pak Bondan bilang dia udah gak kuat sama gangguan-gangguan itu. Pak Bondan pun akhirnya mencukil matanya dengan pisau, lalu tubuhnya terjatuh dari gedung rumah sakit. Wow, oke guys, itu dia cerita pada episode pertama dan tunggu kelanjutannya besok ya. Terima kasih udah nonton dan mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa besok di episode kedua. Bye-bye.